Shalom guys, welcome back to Youth News. Bagi teman-teman yang mau datang ibadah secara onsite, diwajibkan dulu nih untuk seat booking terlebih dahulu melalui NDC Apps. Dan ibadah online juga dapat diakses melalui YouTube channel NDC Youth. Untuk jadwal ibadah NDC Youth minggu depan, NDC Youth Central Park akan diadakan pada hari Sabtu jam 4 sore di Apple Tower lantai 8. Dan ibadah NDC Youth Living World akan diadakan pada hari Minggu jam 11 siang. Persembahan dapat dilakukan melalui scan QR yang ada di layar ini. Pembayaran dapat melalui mobile banking, OVO, GoPay, ShopeePay, dan lain-lain. Sekian untuk news minggu ini. Stay safe and God bless you. Shalom NDC Youth, welcome back to NDC Youth Online Service. Senang banget bisa kembali ketemu teman-teman dan kita bisa sama-sama kembali beribadah secara online. Sebelum kita memuji dan memuliakan namanya, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas penyertaan dan kasih setia yang telah Kau berikan pada hari ini ya Bapa. Sebentar kami ingin memuji nama-Mu Tuhan, memuliakan nama-Mu. Biarlah penyembahan dan pujian yang kami naikkan boleh menyenangkan hati-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, biarlah Engkau siapkan hati setiap kami ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita mau datang untuk memuji dan menyembah namanya. Mari siapkan hatimu. Ku datang padamu membawa hormat dan syukurku, Kaulah kebanggaanku, penyelamatku yang hidup. Haleluya, haleluya, Kau Allah yang besar. Seluruh bumi mengakui Yesus Raja di atas segalanya. Mari kita puji Dia dengan lebih sungguh lagi. Sama-sama kita mau katakan, ku datang padamu membawa hormat dan syukurku,
Engkau dahsyat Tuhan. Engkau dahsyat, berkuasa, perbuatanmu heran. 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 Haleluya, haleluya, Kau Allah yang besar. Seluruh bumi mengakui Yesus Raja di atas segala. Haleluya, haleluya, Kau Allah yang besar. Seluruh bumi mengakui Yesus Raja di atas segalanya. Yesus Raja di atas segalanya. Raja di atas segalanya. Mari puji Dia, mari sembah Dia. Hallelujah, Jesus, we lift your name, we praise your name, high Lord. Sebab hanya Kau yang layak Tuhan, hanya Kau yang layak kami puji, hanya Kau yang layak untuk disembah. Kami angkat tangan kami Tuhan, kami sembah nama-Mu. Yesus, Yesus Tuhan, kami berseru padamu Tuhan. Kami naikkan syukur kami naikkan syukur kami Tuhan padamu. Thank you Lord, thank you Jesus. Kita mau sama-sama naikkan pujian ini kembali. Haleluya, haleluya, Kau Allah yang besar. Seluruh bumi mengakui Yesus Raja di atas segalanya. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur buat hari ini. Kalau kami semua boleh kembali beribadah ya Tuhan, walaupun kami
masih melakukannya dalam online, secara online, tapi kami percaya dimanapun kami berada, Tuhan hadir, Tuhan memberkati setiap kami. Terima kasih buat hadirat Tuhan dalam pujian penyembahan, dan sebentar kami ingin belajar firman Tuhan, biarkan Kau yang berbicara buat setiap kami ya Tuhan. Kami siap belajar di dalam nama Yesus, kami berdoa, haleluya, amin. Oke, shalom teman-teman semua, welcome back to NDC Youth Online Service. Saya berdoa supaya teman-teman semua dalam kondisi baik, sehat, happy, semangat, sukacita ya di dalam Tuhan, amin. Dan beberapa hari yang lalu kita baru merayakan kemerdekaan Indonesia, Dirgahayu Indonesia kita yang ke-78. Luar biasa ya, semoga kita juga bisa menghargai, mengasihi bangsa kita lebih lagi. Nah, di bulan ini kita juga punya tema besar nih teman-teman tentang kemerdekaan, yaitu liberation. Kalau di 2 minggu terakhir kita udah banyak belajar tentang kemerdekaan, kita harus punya fighting spirit, dan yang minggu lalu kita belajar untuk kita merdeka secara pikiran kita. Dan hari ini saya mau kita belajar lebih lagi mengerti makna kemerdekaan yang Tuhan kasih, kemerdekaan yang kita terima, maknanya apa sih dan ada tujuannya buat setiap kita. Oke, kita langsung baca ayatnya ya. Sebelum kita baca ayatnya, judul sharing kita hari ini adalah Empowering the Serve. Kita lihat Galatia 5 ayat 13 teman-teman. Saya bacain buat teman-teman semua. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Nah, hari ini kita akan belajar dari ayat ini, Galatia 5 ayat 13 nih. Ada 3 kebenaran penting yang kita mau pahami dan kita mengerti. Yang pertama teman-teman, kita lihat di kalimat yang pertama dari Galatia 5 ayat 13 tadi dikatakan gini, saudara-saudara memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Kebenaran yang pertama hari ini adalah kita telah dipanggil untuk merdeka. Nah, teman-teman bayangin ya, saya selalu tersentuh ketika saya baca histori cerita tentang yang namanya perbudakan. Teman-teman tahu nggak, yang namanya perbudakan, itu mereka itu memutuskan untuk menjadi budak karena faktor kemiskinan dan sebagainya. Akhirnya ketika mereka memutuskan jadi budak, mereka nggak punya hak apa-apa terhadap tuannya. Semua terserah tuannya. Mau dikasih makannya jarang-jarang, mau disuruh 24 jam kerja keras terus, dia harus lakukannya. Beda sama sekarang teman-teman, mungkin kita masih punya asisten rumah tangga mungkin, tukang masak di rumah, tukang bantuin kita bersih-bersih rumah, tapi itu lebih manusiawi lah ya hari-hari ini. Kita masih bisa mengasihi mereka, kita masih kasih makan yang layak, tempat tidur yang layak. Tapi kalau kita ngomong soal perbudakan zaman itu, kalau teman-teman baca tentang sejarahnya juga, budak nggak punya hak apapun. Bahkan yang paling hina lagi teman-teman, ketika budak itu sudah mulai tua, nggak punya tenaga lagi, dia diperlakukan untuk mungkin duduk di depan pintu rumah aja untuk bersihin kaki tuannya waktu masuk. Bahkan jadi keset, dan yang muda-muda aja yang masih dipakai. Atau kalau udah nggak dipakai yang tua-tua teman-teman dibuang, dimerdekakan, dilepas, tapi udah nggak bisa apa-apa, udah tua. Dan kebanyakan, mostly setiap budak tuh memutuskan mendingan mati aja. Tapi mereka nggak punya pilihan. Nah teman-teman tahu nggak, gambaran yang sama yang kita alami. Kita ini sebenarnya hamba dosa, budak dosa. Kita nggak bisa lari. Apapun yang kita lakukan, perbuatan apapun yang kita lakukan, sebesar apapun kebaikan kita, nggak bisa melepaskan kita dari perbudakan dosa. Dan Tuhan memberikan kemerdekaan buat setiap kita. Karena itu yang pertama kita mau mengerti kebenaran yang pertama ini. Kita telah dipanggil untuk merdeka. Teman-teman bayangin, kita dalam antrian untuk menerima hukuman maut, hukuman atas dosa kita. Lalu kita dipanggil untuk merdeka. Dan kita mesti mengerti kata dipanggil ini adalah sesuatu yang ada panggilan dan kita meresponi. Jadi teman-teman yang hari ini percaya kepada Tuhan, hari ini yang teman-teman percaya meresponi panggilan itu, menerima keselamatan itu, percaya karya Tuhan di atas kayu salib, teman-teman adalah orang yang dipanggil untuk merdeka. Bayangin, kita dalam antrian untuk menerima hukuman dosa, kita pindah antrian untuk menerima kehidupan yang kekal. Kita dipanggil untuk merdeka. Nah, inilah kebenaran penting yang pertama kita mesti pahami. Bahwa setiap kita orang-orang yang percaya sungguh-sungguh, kita adalah orang-orang yang dipilih untuk merdeka. Roma 6 ayat 18 bilang gini, kamu telah dimerdekakan
dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Seperti yang saya bilang tadi, kita awalnya hamba dosa, kita budak dosa. Kita selalu terikat terus. Dan apapun perbuatan baik kita nggak bisa menghapus dosa itu. Tapi setelah kita dimerdekakan, Roma 6 ayat 18 ini berkata, kita menjadi hamba kebenaran. Kita menjadi melakukan kebenaran-kebenaran Tuhan setelah kita dimerdekakan. Ya, ini poin yang penting. Kita mesti mengerti, setelah kita dimerdekakan, kita harus menjadi hamba kebenaran. Kadang-kadang ya teman-teman, ketika kita menerima sesuatu dengan cuma-cuma, kita nggak menghargainya. Dan seringkali kita jadi malah nggak melihat itu sebagai satu anugerah yang besar. Tapi ketika kita hidup di dalam kebenarannya, menjadi hamba kebenarannya, lama-lama kita akan berbuah, mengalami pengudusan Tuhan terus-menerus, dan pada akhirnya kita memperoleh hidup yang kekal. Roma 6 ayat 22 berkata gini, tetapi sekarang setelah kamu dimerdekakan dari dosa, dan setelah kamu menjadi hamba Allah, kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan. Dan sebagai kesudahannya, ialah hidup yang kekal. Inilah kebenaran yang pertama, teman-teman. Mari kita bersyukur atas kemerdekaan yang Tuhan kasih. Bahwa kita adalah orang-orang yang dipanggil untuk merdeka. Kita nggak lagi untuk menerima hukuman maut, tapi kita sudah pindah untuk menerima hukuman keselamatan yang kekal. Yang kedua, kebenaran yang kedua. Jangan menyalahgunakan kemerdekaan. Kita lihat di kalimat berikutnya dalam ayat yang tadi, Galatia 5 ayat 13 pertama tadi. Tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Nah, ini kebenaran yang kedua. Teman-teman, ketika kita menerima kemerdekaan, kemenangan itu, janganlah kita menyalahgunakan kemerdekaan. Maksudnya apa? Saya kasih contoh ya teman-teman. Misalnya nih, kita semua punya asisten rumah tangga yang bantuin kita di rumah. Ya, kita udah kenal dia baik, kita mengasihi dia, dan kita kasih akses, kita kasih kebebasan buat dia di rumah. Mungkin kita ada yang bilang gini, Bu, ya Pak, ya di rumah ini kalau ada makanan saya beli, misalnya ya ada mie mungkin ya, ada roti, kalau mau makan silakan langsung ambil ya. Saya juga beli minuman di kulkas, boleh, semuanya aksesnya boleh. Kalau mau nonton TV mungkin nyalain aja ya, kalau kerjanya sudah selesai silahkan. Nah itu kita kasih kebebasan, akses, kemerdekaan buat dia di rumah kita. Tapi satu kali dia pikir semuanya boleh, dia bawa teman-temannya ya, dia pesta pora di rumah kita, berantakan semua makanannya. Bukan itu yang kita maksud. Kadang-kadang kemerdekaan yang dikasih buat kita nggak paham. Sehingga seolah-olah kadang-kadang kita melampaui batas. Demikian juga teman-teman, di sini kebenaran yang kedua kita mesti paham. Setiap kita ketika kita dipanggil untuk merdeka, kemerdekaan itu tidak boleh disalahgunakan. Maksudnya apa sih? Bukan berarti, berarti gini ya kok, untuk tidak menyalahgunakan kemerdekaan ya udah kita diam aja ya, nggak ngelakuin dosa lagi. Berarti kan ya udah kita nggak menyalahgunakan. Bukan itu maksud dari poin yang kedua ini. Tidak menyalahgunakan kemerdekaan adalah teman-teman harus naik level. Bukan berarti kita diam aja ya, karena Tuhan kasih kita kemerdekaan yang tadi kita belajar, kita harus jadi hamba kebenaran. Saya bacain ayatnya di dalam 1 Petrus 2 ayat 16. Hiduplah sebagai orang merdeka dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka. Tetapi hiduplah sebagai hamba Allah. Ya sekali lagi teman-teman, saya sharing kalau kadang-kadang kalau waktu kita terima sesuatu dengan cuma-cuma, dengan gratis, kita nggak menghargainya. Dan kadang-kadang kita memanfaatkannya bahkan. Kita merasa kita sudah dimerdekakan, dan kita nggak merasa pengorbanan yang Tuhan kasih, kemerdekaan yang Tuhan kasih itu sesuatu yang besar, sesuatu yang berharga. Nah, teman-teman tahu dari cerita perbudakan di awal yang saya ceritain, kalau ada tuan yang baik, ya, yang membeli budak itu lalu langsung dilepaskan. Nah, budak itu bisa bebas, bisa lepas itu sesuai dengan kehendak tuannya aja. Ya, ada satu cerita, satu kali ada tuan beli budak ya, beli bukan untuk diperbudak tapi beli hari ini kamu bebas. Dan budak itu langsung kaget loh. Jarang-jarang nih ya ada orang beli lalu langsung dibebasin. Biasanya ya udah kerja dulu sampai aku nggak berdaya baru dilepas. Tapi ada satu cerita yang menggambarkan bagaimana Tuhan menyelamatkan kita, dibeli lunas lalu dilepaskan.
Tuhan juga lakukan hal yang sama teman-teman buat setiap kita. Kita sudah ditebus, dibeli dengan lunas, dengan darahnya yang mahal. Dan kita dilepaskan, diberikan kemerdekaan. Bukan untuk supaya kita bisa melakukan seenaknya, melakukan kejahatan, menyelubungi kejahatan itu. Tetapi kita harus menjadi hamba kebenaran. Jadi di poin yang kedua ini kita mesti paham. Tidak menyalahgunakan kemerdekaan itu bukan artinya kita nggak melakukan salah lagi. Betul. Tapi lebih dari itu kita harus naik level. Kita harus jadi hamba kebenaran. Yang tadinya teman-teman sudah rajin ke gereja, harus lebih rajin ke gereja lagi waktu kita ngerti ini kemerdekaan yang Tuhan kasih. Waktu teman-teman sudah melayani, harus lebih rajin lagi melayani. Waktu teman-teman sudah mulai ikut banyak hal jadi berkat buat teman-teman kalian, harus lebih lagi jadi berkat. Inilah yang dimaksud tidak menyalahgunakan kemerdekaan. Oh, aku udah selamat, ya udahlah santai aja. Aku udah pasti selamat, gak usah ngelakuin apa-apa. Yang penting ke gereja seminggu sekali ya. Gak perlu ngapa-ngapain lagi. Bukan seperti itu. Tapi Tuhan mau kita terus melakukan kebenaran. Naik level. Kita harus lebih lagi dalam segala hal yang pernah kita lakukan. Yang sudah kita lakukan bagi Tuhan. Yang ketiga, yang terakhir. Kebenaran yang ketiga dari ayat Galatia 5 ayat 13. Kita lihat kalimat yang terakhir. Melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Nah, poin yang ketiga ini adalah layanilah seorang akan yang lain dengan kasih. Nah, inilah teman-teman makna kemerdekaan yang Tuhan kasih buat setiap kita. Kita dipanggil untuk merdeka, kita ngerti kita nggak menyalahgunakan kemerdekaannya. Tidak sampai di situ, kita harus melayani seorang akan yang lain dengan kasih. Nah, untuk hal ini kita belajar dari teladan Yesus Kristus waktu dia ada di dunia ini. Dia melayani banyak orang, dia melakukan mujizat, dia melakukan segalanya, semuanya atas dasar kasih. Bahkan sampai dia harus mati di atas kayu salib, pengorbanan yang luar biasa dia lakukan karena dia mengasihi setiap kita. Kita harus meneladani Yesus saat kita sudah sadar bahwa kita adalah orang-orang yang sudah dimerdekakan. Yang tadinya kita harus mati, kita harus dihukum, tapi Tuhan panggil kita, kasih kebebasan. Kita mau jadi hamba kebenaran, kita mau berikan hidup kita buat Tuhan. Markus 10 ayat 45. Karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani, dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Nah, ada hal penting lainnya dari ayat yang ketiga ini, teman-teman, dari kalimat yang ketiga ini, harus melayani dengan kasih. Ya, ini yang penting. Kadang-kadang ya, kita melayani sih, kita udah mengerti kemerdekaan itu. Kita juga lakukan banyak hal melayani Tuhan, tapi kadang-kadang kita lupa. Semuanya itu kita nggak atas dasar dengan kasih. Mungkin motivasi kita seringkali salah. Ya, kita seringkali ingin melayani karena untuk dilihat orang mungkin. Karena ingin kita dipuji, kadang-kadang dalam pelayanan kita ingin dihormati, dihargai dan sebagainya. Atau mungkin motivasi kita yang lain. Ya, kita mencari kepentingan pribadi dan sebagainya. Setiap apapun yang kita lakukan, pelayanan kita tidak didasari dengan kasih, kita tidak akan bertahan lama. Teman-teman mungkin akan lelah di situ. Kalian akan merasa itu menjadi sebuah beban. Jadi kuncinya adalah penuhilah hati kita dengan kasih Tuhan. Lewat apa? Kembali lagi kepada hal yang dasar. Persekutuan teman-teman dengan Tuhan, itu menjadi sesuatu yang sangat penting. Teman-teman harus penuhi terus hati kita dengan kasih Tuhan, lewat persekutuan kita dengan Tuhan, doa, baca firman, sehingga waktu kita melayani sesama kita ngerti ada kasih Tuhan, bukan karena kita, bukan karena kita baik, bukan karena kita luar biasa punya kasih, bukan, tapi kasih itu datang dari Tuhan yang ada di dalam hati kita. Dan kita mesti mengasihi karena 1 Yohanes 4 ayat 19 berkata, kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi setiap kita. Karena itu teman-teman, saya mengajak setiap kita semua, kita mengerti dalam bulan yang spesial ini kita merayakan kemerdekaan, kita anak-anak muda juga mengerti kemerdekaan yang Tuhan kasih. Tuhan sudah panggil kita, spesial banget. Orang-orang yang percaya, kita udah merdeka teman-teman, kita udah pindah dari yang harusnya mati, kita dikasih hidup yang kekal. Dan saya mau juga rindu teman-teman belajar supaya kita tidak menyalahgunakan kemerdekaan, tapi teman-teman bisa naik level, lebih lagi dalam melakukan apapun untuk Tuhan. Di tengah-tengah keluarga kita mungkin, teman-teman, komunitas dan sebagainya, pelayanan teman-teman, kita lakukan lebih dari yang pernah kita lakukan. Dan yang ketiga, kita mau layani itu dengan kasih. Kasih yang datangnya dari Tuhan. Jaga persekutuan kita dengan Tuhan. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Kami mengucap syukur ya Tuhan buat
ibadah sore hari ini Engkau luar biasa, Engkau sudah berbicara buat setiap kami, Engkau ajar kami dalam renungan yang singkat ini, kami belajar, kami mau mengambil komitmen untuk lebih lagi Tuhan menghargai kemerdekaan, kemenangan yang Tuhan kasih buat setiap kami. Dalam firman Tuhan hari ini Tuhan mengajar 3 kebenaran bagi setiap kami, bahwa kami telah dipanggil untuk merdeka. Dan Tuhan, Kau juga tolong kami supaya kami tidak menyalahgunakan kemerdekaan kami, tapi kami boleh naik level dalam kerohanian kami. Kami boleh mengambil komitmen yang lebih Tuhan untuk menyenangkan hati Tuhan. Dan kami juga rindu, kami boleh melayani, menjadi berkat bagi orang lain dengan kasih dari Tuhan. Terima kasih Bapa, biarkan Kau yang terus pelihara dan sertai setiap kami. Kami serahkan semua kehidupan kami dalam tangan-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke semuanya, selesai ibadah hari ini. Happy weekend dan God bless you.